dipersembahkan oleh Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Kita ini sekarang lagi berada di tempat yang mungkin bisa menjadi cerita sejarah untuk kita. Bahkan mungkin tempat ini mungkin bisa menceritakan sejarah yang belum pernah kita temukan atau sejarah yang kira-kira kita penasaran. Nah, penasarannya seperti ini. Saya baru hadir di sini dan alhamdulillah ketemu dengan Pak Prof. Nah, beliau ini salah satu ikon yang patut untuk kita contoh mengenai kisah hidup, mengenai tentang perjalanan hidup, bahkan tentang bercerita tentang masukan-masukan untuk kaula muda seperti kita ini. Nah, seperti kayak saya ya masih muda lah. Kebetulan saya ketemu dia, saya kira itu Prof itu wah identik dengan rambut putih, identik dengan kayak gaya-gaya bureng lah begitu. Ternyata Prof ini sangat anak muda sekali ya, bahkan kalau berkesamping sama saya yang ditahu ini Prof lebih muda daripada saya ini kayaknya. Nah, gini Prof. Iya. Saya sengaja datang ke sini mau bertanya tentang banyak hal. Banyak hal itu salah satunya yang paling penting adalah bagaimana tentang apa yang sering kita lihat atau masyarakat sering lihat, pernah juga jadi tontonan masyarakat, bahkan di Indonesia menjadi tontonan yang sangat menarik sekali, namanya Melawan Takdir. Nah, Melawan Takdir itu salah satu biografi yang diangkat dari kehidupan nyata, kisah nyata dari Prof Hamdan. Nah, hari ini beliau sudah ada di sini. Nah, saya mau kepo-kepoi dulu. Kepo-kepoi ya? Iya, mau dikepoi dulu, Prof. Yeah. Barangkali tidak banyak orang yang bertanya tentang Prof, karena rata-rata secara akademisi, biasanya orang ini Prof yang bertanya, bahkan Prof yang menguji. Nah, kalau sekarang saya mau bertanya ini, Prof. Iya, Melawan takdir itu. Jadi saya yang diuji sekarang ya. ya? Tidak berani, Prof. Ya, tidak berani. Saya cuma mau bertanya, Prof. Yeah. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat teman-teman yang menonton, mungkin juga bisa jadi ilmu buat saya juga, Prof. Yeah. Nah, yang menarik sekali ini ada salah satu titel atau tagline yang pernah akrab sekali di telinga orang. Filmnya juga sudah lama sudah ditayangkan dan saya rasa orang sudah tahu yang namanya Melawan Takdir, Prof. Yeah. Melawan Takdir ini kita tahu bahwa diangkat dari kisah nyata. True story. Wah, true story. Saya bahasa Inggris lagi dengan orang yang biasa hidup di luar negeri. Aduh, malu-malu. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, di buku ditulis, di film juga kita melihat bagaimana perjuangan seorang anak desa, anak kampung yang kira-kira bercita-cita setinggi langit. Bahkan sampai ke luar negeri yang tidak pernah terbayangkan sekalipun, Prof. Nah, Melawan Takdir itu sebenarnya kisah apa yang utamanya di Melawan Takdir itu, Prof? Tabe. Ya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih sekali. Saya sendiri sebenarnya yang sangat bahagia sekali ya hari ini karena untuk pertama kalinya saya bertemu langsung dengan Pak Adi. Ya, Pak Adi Besitoaya yang sudah sangat terkenal di Makassar dan sekitarnya. Termasuk di kampung saya, Pak Adi. Bapak terkenal sekali. Alhamdulillah, Bro. Nah, ini kita ketemu di tempat ini dan saya sangat bahagia, senang sekali karena hidup saya sering di kampus. Tiba-tiba saya bertemu dengan sosok seperti Pak Adi. Dan ini menjadi keberkahan Ramadan bagi saya. Nah, pertanyaan tadi apa, Pak Adi? Tentang Melawan Takdir, Prof. Melawan Takdir. Ini sudah lama ini kita selalu mau tahu ini Melawan Takdir. Iya. Apa yang mendasari sehingga tagline itu penting untuk kisah hidupnya, Prof? Melawan Takdir. Melawan Bahkan Takdir. diangkat menjadi sebuah film yang sudah ditonton. Sudah dinonton banyak orang, termasuk beberapa industri-industri film yang memang bekerja di dunia film sangat tertarik dengan
film, karena rata-rata Prof itu kisah nyata itu sangat menarik sekali Iya. jika diangkat menjadi sebuah Menjadi film. film. Iya, karena di situ ada edukasi, ada banyak hal yang kita Ada bisa banyak petik. Iya. Apa yang mendasari Prof ini mengangkat sebuah cerita tentang melawan takdir? Apakah tentang karena Prof Iya. dari anak kampung yang tiba-tiba Pergi sekolah. pergi sekolah ke luar negeri yang di pikiran Prof saja luar negeri itu seperti apa sih? Tiba-tiba langsung ada di kehidupannya orang lain, lingkungan yang berbeda, kultur yang berbeda, budaya yang sangat jauh berbeda. Kira-kira apa dasarnya itu, Prof? Apa dasarnya? Iya. Saya tanya dulu Pak Adi, sudah pernah baca buku Melawan Takdir? Baca, Prof. Cuman sedikit saya baca, Prof. Paling tidak judulnya sudah judulnya, dibaca. wah, judulnya yang sudah dibaca. bikin merinding, Melawan Takdir. Jadi begini Pak Adi, Melawan Takdir itu saya kasih judul supaya rasanya itu bisa menyentuh masyarakat bawah. Masyarakat seperti saya di kampung. Maksudnya itu Pak Adi, melawan persepsi takdir yang keliru. Ya, yang keliru, yang sering menghambat kemajuan atau perubahan. Orang sering menentukan takdir kita. Orang-orang di sekitar. Padahal belum tentu itu takdir kita. Misalnya, kira-kira takdirnya Pak Adi jadi influencer. Atau takdirnya Pak Adi jadi prof. Pak Adi prof juga kan? Provokator, Prof. Iya, provokator. Ya. Nah, sama yang saya alami Pak Adi di kampung, orang sering mengatakan cukuplah sekolahmu sampai di sini. Prof. Tidak usah pergi ke Makassar, apalagi mau bercita-cita ke luar negeri. Karena kemampuanmu terbatas, khususnya secara ekonomi. Betul, Prof. Itu sudah membatasi saya dan seakan-akan itu adalah takdirku. Prof. Padahal belum tentu itu takdir saya. Nah, itulah yang saya lawan, Pak Adi. Prof. Melawan persepsi takdir orang-orang di sekitar saya. Betul, Prof. Nah, akhirnya saya bisa mendobrak itu. Pergilah saya sekolah ke Makassar, dan dari Makassar tiba-tiba saya pergi lanjut studi ke luar negeri. Menarik sekali. Dan akhirnya bisa menjadi profesor. Alhamdulillah. Sedikit lagi bertanya, Prof. Nah, untuk pergi ke luar negeri itu butuh perjuangan yang besar sekali, Prof. Iya, betul, betul. Bahkan pengetahuan yang harus luas juga Luas, untuk pergi ke luar negeri. Nah, apa hambatannya itu kira-kira, Prof? Misalnya kayak saya tidak pernah melihat. Tunggu dulu, Pak Adi sudah pernah pergi ke luar negeri? Alhamdulillah pernah, Prof. Iya, luar biasa ya. Iya, Prof. Nah, biasa itu apalagi kalau kita ini kan biasanya traveling kalau ke luar negeri. Oh iya, betul, nah, betul. sedangkan Prof ini lebih kepada mengejar cita-cita studi. Studi. Ya. Kira-kira hambatannya apa itu, Prof? Ada itu kadang kayak kita bilang ini, Prof. Takut Kak, di luar negeri saya nanti mau makan apa? Di luar negeri kalau terjadi apa-apa sama betul. saya, siapa orang yang bisa bantu saya? Tiba-tiba sakit perut. Tiba-tiba sakit, Prof. Wah, kan kita butuh. Tidak ada minyak gosok. Tidak ada minyak gosok, tidak ada apa-apa. Tidak ada sandro. Tidak ada sandro. Iya. Kita biasa dukun, nah tiba-tiba ke luar negeri cuma butuh dokter. Iya. Nah, kira-kira kebiasaan-kebiasaan itu yang hilang dari kita. Kebiasaan atau budaya-budaya yang biasa kita di kampung tiba-tiba hilang. Berubah 180 derajat, Prof. Ya. Bagaimana cara tak lawan kini, Prof? Iya. Seperti ini ya, Tabe. Ada istilahnya, pada saat kita belajar ke luar negeri, kita akan mengalami yang disebut dengan cultural shock. Sudah keluar istilahnya ini. Sudah keluar. Sudah keluar istilahnya, Profesor. Shock budaya. Iya. Karena budaya kita berbeda dengan budaya negara yang dituju. Betul, Prof. Ya, misalnya di budaya kita di Makassar, di kampung, budaya ramai. Iya, betul. Di sana budaya sunyi. Iya, Prof. Ya, mereka tidak suka kongko-kongko atau kumpul-kumpul. Tidak ada warung kopi seperti di Makassar. Iya, betul. Akhirnya orang-orang atau mahasiswa yang pergi kuliah di sana sering mengalami itu. Awal-awalnya mungkin senang karena baru tiba melihat orang-orang bule, dunia yang berbeda, perguruan tinggi yang sangat mapan, kota-kota yang tertata, senang sekali. Tapi setelah beberapa saat, seperti yang saya alami, sudah muncul kesepian. Iya. Betul, kita Prof. mau pergi ketu-ketu orang kita tidak kenal, teman-teman kita pada sibuk belajar. Betul, Prof. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya shock budaya. Akhirnya kita merasa kesepian dan rasanya ingin pulang kembali ke kampung. Nah, itu yang dialami oleh setiap mahasiswa yang belajar di sana. Betul, Prof. Terlebih lagi Pak Adi, kalau musim dingin tiba. Musim dingin. Di kampung kita di Makassar kan tidak ada musim dingin. Musim apakah di sini yang banyak, Pak? Musim rambutan.
Musim durian, musim rambutan. Jadi kita Indonesia paling banyak musimnya. Paling banyak musim kita. Di sana 4 musim. 4 musim, Prof. Kalau kita temukan musim dingin, Iya, bertemu dengan kegalauan kita, kesepian kita, disitulah puncaknya kita bisa habis. Bisa selesai. Bahkan bisa kita gagal studi. Down mental ya, Prof. Down, jatuh mental kita. Iya. Luar biasa, Prof. Jatuh kita. Nah, inilah yang perlu kita hadapi. Iya, Prof. Ya. Nah, Nah, menyikapi ya, Prof. Menyikapi, tunggu dulu Betul. Pak Adi, saya cerita dulu persoalan kita. Iya. Karena musim dingin, orang kan tidak mudah keluar Pak. Iya. Ya harus Betul, pakai Prof. jaket. Iya, betul, Prof. Ya, apalagi waktu saya di Kanada itu bisa sampai minus 31. Bah. Berapa dinginnya kulkas tak di rumah? Berapa, Prof? Tidak sampai 20. Tidak sampai 20. Minus berapa? 20, tidak sampai minus 20. Enggak sampai minus sih, Prof. Iya. Saya pernah temukan minus 31. Minus 31. Minus 31. Oh, gitu. Setiap saya keluar Pak Adi, pasti saya kena flu. Iya. Karena saking dinginnya. Iya. Saya pikir, tidak cocok hidup di Kanada ini. Saya berpikir mau pulang. Iya. Tapi pas saya tanya teman kelasku, Iya, Prof. saya bilang, pakai bahasa Inggris Kak ceritanya Pak. Iya, Tentu iya, tidak iya. pakai bahasa Makassar di sana. Iya, Pak. iya. Saya bilang, saya punya masalah ini. Kenapa? Sepanjang musim dingin pasti saya kena flu. Iya. Langsung teman kelas saya yang orang bule itu bilang, tidak usah khawatir. Saya saja lahir di sini, begitu Ton juga masalahku. Wah, Iya. berarti sama aja. Nah, sekarang bagaimana menghadapi masalah Ya, itu? betul, Prof. Perlu memang kiat tersendiri Pak. Ya, betul. Ya, yang pertama, Iya. kita memang siapkan mental. Mental, Ya. betul. Yang kedua, kita harus mencari pola-pola pergaulan di negara-negara di sana. Betul. Misalnya kalau weekend kita bisa janjian. Iya. Karena tidak serta-merta kita bisa datang atau mengunjungi teman kita. Iya, Prof. Yang ketiga, kita bisa mengunjungi tempat-tempat untuk membunuh rasa rindu kita kepada kampung halaman. Wah, iya. Benar. Misalnya pergi ke perpustakaan. Iya. Kan lihat-lihat nih buku macam-macam. Iya. Sering Jiki pergi ke perpustakaan Wah, kita. luar Pak. biasa sekali. Baru kita bilang, jadi pikiran saya ini, Prof, mungkin pergi jalan-jalan. Ternyata jalan-jalannya juga ke perpustakaan. Ya, kan, betul. kan paling tidak kita sudah melihat sesuatu yang berbeda. Betul, Prof. Yang berikutnya kita kelola kesendirian kita ya dengan pergi ke tempat rekreasi. Betul, Prof. Kita juga butuh rekreasi, misalnya kalau ada pantainya kita ke sana. Iya, Prof. Ada museumnya kita ke sana. Betul, Prof. Terus ada festival-festival Ya. kita di sana. Pagelaran-pagelaran ya. Pagelaran-pagelaran kita ke sana. Luar biasa. Kalau di Makassar sini apa keramaian biasanya? Biasanya ya konser-konser, Prof. Kagak ada konser-konser. Iya, Kita kegiatan-kegiatan iya. seni. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Iya, Prof. kalau kita kembali ke apartemen kita, jangan lupa untuk selalu menyerahkan diri kita dengan cara berdoa. Wah. Ya zikir-zikir kita Pak, kita harus jalankan. Supaya kita bisa kuat. Iya. Jadi secara mental kita fit, secara fisik kita juga fit. Alhamdulillah. Nah, itulah yang saya alami Pak Adi, mengambil S2 sampai S3 di luar negeri. Dan alhamdulillah bisa pulang ke tanah air. Dan sekarang bisa menjadi profesor. Wah, Pak Adi. luar biasa. Iya. Nah, dari banyak yang kita cerita ini, Prof, ada pasti hal yang sangat penting sekali. Masalah ekonomi, Prof. Nah, bagaimana kalau kita ini, sedangkan anak di Makassar saja tinggal bapaknya di kampung, misalnya di salah satu daerah di kampung. Nah, pusing nih kalau terlambat ini masalah ekonomi, datang ini. Uang kos mana, uang makan apa. Nah, bagaimana kita ini di luar negeri hidup sendiri, terus berjuang sendiri, terus masalah ekonomi sudah pasti itu sangat penting sekali, berpengaruh sekali, Prof. Nah, itu bagaimana mengatasi masalah yang seperti itu? Saya paham pertanyaannya Pak Adi. Sampai-sampai ada teman saya dulu waktu mahasiswa S1 di Makassar. Belum akhir bulan sudah mengirim surat ke orang tuanya. Dibilang tolong kirimkan saya 1 juta. Kalau tidak mati kah itu? Nah orang tuanya cari terus uang kasihan. Karena orang tuanya kerjanya petani di kampung. Akhirnya yang bisa dia dapat cuma 500.000. Dia balas suratnya anaknya. Dia kirimkan uang. Anakku yang tercinta, dari 1 juta yang kamu minta, 500.000 saja yang saya bisa penuhi. Biar mau kok setengah mati saja. Nah, jadi gitu. Nah, di Kanada atau di luar negeri ya, di negara barat di mana saya belajar. Kebetulan Pak Adi, saya mendapat beasiswa. Iya, Prof. Beasiswa itulah yang menghidupi saya, membayarkan sekolah saya, dan biaya living cost saya, biaya hidup saya. Lumayanlah kita bisa hidup. Mana mungkin Pak Adi, saya orang kampung, orang miskin, tidak punya ayah, saya sudah meninggal, ibu saya buta huruf.
pekerjaannya serabutan, kasihan. Mana bisa membiayai saya pergi ke sekolah luar negeri. Di Makassar saja dalam cerita Melawan Takdir, saya harus jadi buruh, Pak. Di Kanada, bagaimana berdiri? Berdiri di sini? Merinding saya. Merinding. Menarik sekali Ya, nih pemirsa ya perjuangan. Jadi ini bisa dicatat-catat bagaimana kita menghadapi hidup ini. Seperti Bapak kasih kuliah juga ini ya. Luar biasa sekali. Ya, ya. Ini kan penonton biasa kalau diambil rumusnya ini, Prof. Bagaimana ini? Tidak ada apa-apa, terus ekonomi pas-pasan, terus bisa sampai ke luar negeri. Bagaimana caranya itu? Dirumus bagaimanapun pasti tidak dapat, Prof. Kalau bukan mental dengan keinginan kuat. Susah di. Ya, istilahnya never give up. Ya, jangan pernah menyerah. Iya. Nah, dengan mendapatkan beasiswa itu, Prof, kita bisa fokus belajar. Yang memberikan beasiswa itu waktu saya di Kanada, pemerintah Kanada. Waktu saya di Australia, pemerintah Australia. Waduh. Jadi ada Tomina bayarkan ki untuk sekolah tak, ada Tomina kasihkan ki untuk biaya hidup tak. Bahkan Pak Adi, saya bisa menabung. Wah, ku belikan parabola ibu saya di kampung. Wah, pada saat itu top-topnya parabola. Iya, luar biasa kalau Pak Adi. ada di kampung ini, ada orang yang punya parabola, dilihat-lihatin itu. Hanya 2 di kampungku yang punya parabola. Ibuku dengan kepala desa. Ya, orang-orang berduit yang bisa punya parabola. Gara-gara beasiswaku yang saya tabung. Jadi pasti ini ibu mungkin bingung. Saya tidak biayai, kok malah membiayai saya pergi jauh-jauh lagi. Nah, itu barangkali intinya melawan takdir di situ. Intinya di situ. Wah, luar biasa melawan sekali. Persepsi takdir yang keliru. Betul. Yang bisa menghambat saya untuk bergerak mencapai apa yang menjadi obsesi. Coba lihat mukaku, muka-muka beasiswa kan Pak Adi? Kalau kayak Prof muka-muka beasiswa, saya muka-muka endorse. Wah, luar biasa sekali Prof, menarik sekali. Nah, ini sebenarnya bukan kebutuhan banyak orang malah untuk tahu banyak hal. Ini kebutuhan saya secara pribadi, Prof. Berarti saya juga ini, begitu saya ketemu tadi saya juga ini kayaknya bisa bercita-cita ini setinggi langit juga ini. Ya minimal kalau saya tidak jadi Prof, minimal saya mengenyam pendidikan yang lain daripada yang lain. Iya. Prof.